Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan hormat kami akan menyampaikan kabar gembira kepada seluruh rakyat Indonesia tentang sosok atau tokoh yang selama ini sudah ditunggu-tunggu kehadirannya untuk menyelesaikan atau merampungi masalah yang melilit bangsa dan negara ini, dan kelak akan membawa terwujudnya kejayaan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Tokoh itu tiada lain dan tiada bukan adalah Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu atau Dewa Apengawak Manuso atau Bocah Angon atau Wiku Memuji Ngesti Sawiji atau Wewe Putih Agegaman Tebu Wulung atau Satrio Piningit. Banyak nama atau sebutan yang diberikan kepada dirinya, tergantung situasi dan kondisi yang ada, namun tetap dalam satu zaman, dan pada hakikatnya dia hanyalah satu orang. Para pujangga Nusantara telah meramalkan tentang hal ini. Dalam Jangka Jayabaya disebutkan bahwa di akhir zaman nanti akan muncul tokoh bergelar Dewa Apengawak Manungso. Prabu Siliwangi menyebutnya dengan Buddha Angon. Sunan Kalijaga menamakannya sebagai Bocah Angon. Raden Ngabei Ronggowarsito memberi gelar Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, Wiku Memuji Ngesti Sawiji, Wewe Putih Agegaman Tebu Wulung dalam ramalannya di akhir zaman. Adapun di Serat Pustaka Raja menyebutkannya dengan nama Satrio Mudo Taruno Sinengker ing Hyang. Sementara di kalangan masyarakat awam, tokoh itu biasa dikenal dengan sebutan Satrio Piningit. Ramalan tentang keberadaan tokoh spiritual itu juga sudah ada dalam kepercayaan agama-agama yang eksis di dunia ini. Dalam kepercayaan agama Hindu disebut dengan Avatara Kalki. Agama Buddha menyebutnya Buddha Maitreya. Agama Yahudi meramalkannya dengan sebutan Mesiah. Kristen mengistilahkan reinkarnasi Yesus Kristus. Adapun agama Islam menyebutnya dengan nama Imam Mahdi dan atau turunnya kembali Nabi Isa alaihi salam. Dari semua ramalan tersebut, tidak ada yang menegaskan kapan terjadinya zaman akhir secara pasti, tetapi hanya menerangkan tanda-tanda zamannya saja, serta nama tokoh yang akan memimpin di era itu. Itu pun sifatnya masih berupa perlambang, simbol, inayah, atau sanepo, baik mengenai tokoh maupun
zaman yang mengiringinya. Akan tetapi, pemahaman dan pengetahuan tentang itu setidaknya merefleksikan suatu harapan akan suatu kehidupan yang lebih baik di masa depan, sekaligus sebagai media atau jembatan bagi kita semua untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya suatu perubahan zaman yang pasti akan terjadi. Dalam menginterpretasikannya, sudah tentu sesuai dengan kapasitas, imajinasi, dan background pengetahuan masing-masing, sehingga bisa jadi akan muncul respons atau penafsiran yang berbeda-beda. Di setiap perubahan zaman pasti ada tanda-tandanya. Tidak mungkin terjadi begitu saja, apalagi berkaitan dengan zaman akhir yang jelas dan pasti merupakan peristiwa yang sangat besar dan langka. Dengan mengetahui tanda-tanda zaman, maka peristiwa yang bakal terjadi akan bisa diantisipasi. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari kita yang mampu menerjemahkannya dengan baik. Yang paling tahu, paham, dan mampu menangkap ramalan itu tiada lain adalah si pelaku perubahan itu sendiri. Seperti layaknya kelahiran seorang bayi yang tahu pasti gejala melahirkan adalah sang ibunya sendiri. Ketika tahu tanda-tanda akan melahirkan terasa, si ibu atau keluarganya akan mengundang seorang bidan atau dokter kandungan untuk membantu kelahiran bayinya. Antisipasi dan respons dini dari sang ibu dengan didampingi tenaga medis itu akhirnya mampu menyelamatkan ibu dan bayinya saat melahirkannya. Begitu pula daya antisipatif dan responsivitas terhadap tanda-tanda akhir zaman akan menjauhkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang tiada terperi. Informasi atau ramalan yang berkaitan dengan zaman akhir itu sejatinya datangnya dari Tuhan. Telah jauh-jauh hari diwartakan agar semua umat manusia yang hidup di masa ini bisa mengantisipasi dengan baik. Masalah ramal-meramal sebetulnya tidak bertentangan dengan logika manusia, tak terkecuali dalam kasanah perpolitikan nasional, seperti halnya dengan perhelatan Pilpres 2024. Banyak sekali orang yang meramalkan siapa yang bakal menjadi pemenang dan memimpin tampuk kekuasaan di Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Ini dilakukan tidak hanya oleh mereka yang berprofesi paranormal, penyandang indigo, atau dukun politik, akan tetapi juga dilakukan oleh pakar hukum, pengamat politik, ahli ekonomi, pakar budaya, buzzer, influencer, relawan, bahkan orang awam pun turut serta meramalkannya.
Masing-masing mempunyai argumentasi sesuai dengan kemampuan, daya imajinasi, serta sudut pandangnya sendiri-sendiri, dan itu sah-sah saja. Kembali ke tanda-tanda zaman akhir, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menyeruak sinyalemen dari seorang pejabat negara yang mendeskripsikan betapa sistem yang berjalan saat ini begitu sangat rusaknya. Bahkan meski malaikat pun jika masuk di dalamnya, ia pun akan jadi rusak pula. Tengara tersebut menurut bahasa alam tidak sekedar kata yang sederhana, namun tersirat makna yang lebih dalam, apalagi menyangkut yang namanya malaikat. Itu termasuk wilayah alam metafisika. Maka kata tersebut bila dilihat dari kacamata metafisika bisa dimaknai bahwa sistem yang ada pada saat ini sudah tidak layak dipakai dan harus diganti dengan sistem baru yang lebih ideal. Sistem yang rusak niscaya tidak akan mungkin mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Banyak yang terjadi justru hutang semakin bertumpuk dan merajalelanya korupsi di hampir semua lini kehidupan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu penyebab kerusakan sistem di Indonesia dikarenakan sistem pemilihan pemimpin nasional yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan Pancasila dan telah bertentangan dengan sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi sirna, tergantikan oleh oligarki dan kong-kalingkong pejabat dan pengusaha dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Bahkan pejabat yang ada pun bertindak sebagai pengusaha. Apalagi proses pengrekrutan kepemimpinan yang tengah berjalan sekarang ini memerlukan biaya yang sangat mahal dan kental adanya politik uang. Inilah yang membuat carut marutnya sistem dalam berbangsa dan bernegara. Sistem yang rusak tidak mungkin melahirkan figur pemimpin yang baik karena sudah terpengaruh atau terkontaminasi oleh racun dan kebusukan yang destruktif. Padahal untuk membangun negara yang baik sangat ditentukan oleh figur pemimpin yang baik yang didukung sistem baik pula. Praktik berbangsa dan bernegara yang mengingkari dan menjauh dari nilai-nilai filosofis Pancasila mengakibatkan akutnya kerusakan sistem yang ada.
karena bersifat kompleks dan terlalu besar masalah yang dihadapi berefek pada ketidakberdayaan manusia untuk membenahinya. Terbersit rasa hopeless atau ketiadaan harapan dan memunculkan pemikiran hanya campur tangan Tuhanlah yang bisa mengatasinya. Pada terminologi lanskap metafisika, kehadiran figur Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang merupakan kekasih Tuhan dan telah dijanjikan oleh para leluhur dahulu menjadi sangat relevan guna membenahi sistem yang rusak ini. Menyimak fenomena itu, dalam momentum ini kami sekelompok sedulur Sinorowedi yang setia pada Pancasila merasa sudah saatnya untuk menyampaikan bahwa kami sudah menemukan tokoh atau sosok tersebut. Kami sudah sering berdiskusi, bertukar pikiran, dan menganalisis tentang berbagai hal fenomena yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alamnya. Memang benar dan bisa dikatakan dialah satu-satunya yang memiliki banyak pengalaman, banyak pengetahuan, mengerti perputaran zaman, berkarakter, dan berintegritas yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya. Sepak terjangnya dimulai pada tahun 1987, di mana dia seorang diri berani mengkritik pemerintahan Orde Baru yang inti isinya adalah praktek penyelenggaraan roda pemerintahan di era Orde Baru sudah menyimpang dan tidak melandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Saat itu Pancasila hanya sebagai alat politik semata. Tahun 1998 dia meramalkan Soeharto turun tahta dan bersama elemen masyarakat lainnya dia juga turut menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto. Seusai peristiwa itu, dia kembali ke lereng Gunung Lawu dan mengatakan bahwa perjalanan reformasi 1998 nantinya akan mengalami kegagalan dan sekaligus berjanji akan turun kembali membenahi kondisi yang ada bila telah tiba pada saatnya nanti. Terbukti reformasi telah mengalami kegagalan dan saat inilah timingnya untuk turun kembali. Sosok ini hanyalah orang desa yang tinggal di lereng Gunung Lawu tanpa menyandang gelar apapun, tapi mampu menulis sejumlah buku, antara lain Napak Tilas Perjalanan Sunan Lawu Menuju Revolusi Spiritual, Nabi Adam Turun di Jawa, Sunan Lawu Jumbuhing Kawula Gusti Lepasnya Keakuan, Membangkitkan Kembali Nilai-nilai Spiritual Gunung Tidar dalam Perspektif Budaya Jawa,
awal kejadian alam semesta, komponen manusia, perkembangan teologi dari masa ke masa, sistem negara Ratu Adil, senam kesehatan jasmani 4320 untuk penyembuhan berbagai macam penyakit, dan masih banyak konsep buku yang akan ditulis. Argumentasi kami mengakui dia sebagai seorang Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu adalah bahwa dia selama ini tidak berguru kepada siapapun, akan tetapi mampu menulis buku tentang ilmu makrifat tingkat tinggi. Ini menunjukkan kemakomannya yang sudah berada di level makrifat tingkat tinggi. Kesemuanya itu pasti karena adanya bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa ada itu, tidaklah mungkin dia mampu menulis buku-buku tersebut di atas. Secara lahiriah, dia juga sudah mengerti serta paham akan filsafat Pancasila. Dia hanya sebatang kara, tidak punya apa-apa, hidupnya sangat sederhana, bahkan sering berpuasa layaknya seorang pertapa. Pantaslah bila disebut Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Ini sesuai dengan ramalan Raden Ngabei Ronggowarsito yang di dalamnya menyebutkan bahwa bangsa ini akan mengalami adil makmur apabila telah melewati 7 fase atau tahapan Satrio terlebih dulu. Pertama, bergelar Satrio Kinunjoro, yaitu Presiden Soekarno dan para Perdana Menterinya di masa Orde Lama, antara lain Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Muhammad Hatta, dan sebagainya. Kedua, bergelar Satrio Mukti Wibowo, yaitu Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie. Ketiga, bergelar Satrio Jinumput Sumelo Atur atau dipilih oleh MPR, yaitu Presiden Abdul Rahman Wahid dan Presiden Megawati. Keempat, bergelar Satrio Lelono Broto, yaitu Presiden SBY. Kelima, bergelar Satrio Piningit Hamungtuwuh, yaitu Presiden Jokowi. Keenam, bergelar Satrio Boyong Pambukane Gapuro, yaitu Presiden pemenang pemilu 2024. Ketujuh, bergelar Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, yang sekarang ini masih di luar sistem dan sudah mulai muncul tapi belum dikenal banyak orang. Kami meyakini bahwa dialah yang kami beri gelar Satrio ketujuh atau Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, yang akan mampu mengatasi dan mencarikan jalan keluar atas problema bangsa ini, utamanya yang berkenaan dengan aspek ketuhanan, kesehatan jasmani dan rohani yang menjadi akar keruwetan kehidupan, serta substansi terbentuknya kehidupan yang sehat lahir dan batin. Kami sudah membuktikan apa-apa yang dikatakan dan diajarkannya adalah
benar, sehingga hati kami merasa optimis, tenang, dan tentram. Lebih daripada itu, kami yang tergabung di dalam sedulur Sinorowedi menyampaikan bahwa sekarang ini Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu telah turun gunung bersamaan dengan seperti yang dikatakannya, situasi dan kondisi saat ini tengah berada di zaman sistem negara yang rusak. Dia sudah mandito atau menjadi pandito, resi, empu, dan mulai menjabarkan dinul tauhid di lereng Gunung Lawu, RT 2, RW 2, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Wajahnya seperti ini. Untuk selanjutnya, kami mengingatkan kembali adanya perubahan zaman itu kuncinya ada di tangan rakyat Indonesia. Apabila rakyat Indonesia mau menerima tegaknya sistem negara ini, maka mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Perubahan ke arah yang lebih baik akan tercapai. Namun, jika rakyat Indonesia tidak mau menerimanya, kami yakin kerusakan sistem di negara ini akan terus berjalan, sehingga yang ada hanya penderitaan dan kesengsaraan saja yang menemani bangsa Indonesia setiap saat. Sekian kabar dari kami. Mudah-mudahan semua ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Posisi kami adalah menjadi jembatan antara Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu dengan rakyat. Semoga pergantian zaman ke arah yang lebih baik bisa segera terwujud. Jika ada kesalahan dan kekurangan atas keterangan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Sinorowedi SP.